Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Sahabat-sahabat kebaikan yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan 7 persiapan ketika mendekatnya kematian. Sahabat-sahabat sekalian, kematian itu adalah suatu kepastian. Yang belum pasti itu 3 hal. 1, kapan waktunya. Yang kedua, di mana tempatnya. Dan yang ketiga, bagaimana keadaannya. Itu rahasia Allah, tapi mati pasti. Dan mati itu penyebabnya ada 3 secara garis besar. Yang pertama adalah namanya fana'iyat, kefanaan diri kita. Artinya perlahan tapi pasti semua sel di tubuh kita itu akan menua dan akhirnya akan fana, rusak. Akhirnya akan sirna kembali, ya, asa dari tidak ada jadi tidak ada lagi, ya. Itu fana'iyat, kerusakan, ya, karena beriring waktu. Yang kedua maridot, yaitu sakit, ya, berbagai penyakit, ya, mungkin stroke, mungkin jantung, mungkin segala macam. Itu sakit, mungkin usia masih 30-40 tapi ya karena sakit kronis, misalnya entah kanker, entah mungkin juga ada gula atau ada jantung dan lain-lain, akhirnya bisa meninggal. Itu sakit. Yang ketiga adalah fajaat, yaitu sesuatu yang tidak terprediksi. Fajaat itu sesuatu yang mengagetkan, kan? Fajaah, kematian yang mengagetkan. Kenapa? Enggak sakit kok. Belum tua kok, tapi kecelakaan, ya, tetapi ada insiden, tetapi terjatuh, tetapi tertabrak, tetapi bla bla bla, banyak, ya, nanti asbabnya. Tapi setidaknya tadi ada 3, karena kerusakan alamiah, karena sakit mendera datang, atau karena kematian yang mendadak. Itu asbab kematian secara umum. Jika 3 itu ada di kita, baik karena udah 80 tahun, udah 70 tahun, udah mulai rusak, atau sakit, aduh kata dokter nggak akan bertahan 3 bulan pun. Nah itu maridot, sakit. Atau fajaat, kita ada dalam ketinggian yang aduh, atau dalam kecepatan, kalau sedetik aja kita lalai, udah kematian datang. Maka apa yang harus kita lakukan ketika bunga-bunga kematian sudah ada di depan mata kita? Ada 7 yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah taubat. Maka ketika kita diponis oleh dokter nggak lama lagi, taubat. Ketika umur kita udah tua dan sudah mulai rusak keseluruhan anatomi tubuh kita, taubat. Ketika kita ada dalam ketinggian dan kemungkinan kita akan mati di depan mata kita, taubat. Astagfirullahaladzim, atubu ilaik, ya Allah. Taubat, taubat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kenapa harus taubat? Karena ya at-taibu minad danbi kaman la dzanbalah, kata baginda Rasul. Orang yang taubat dari suatu dosa, maka dia sama seperti tidak punya dosa sama sekali. Maka beruntunglah orang yang taubat sebelum wafat. Jadi kalau ada bunga-bunga kematian dengan 3 sebab tadi di depan mata kita, maka yang cepat harus dipastikan kita taubat. Kita taubat. Yang nomor kedua, minta maaf. Taubat kepada Allah tidak cukup. Kalau ada hablum minanas, ada masalah dengan manusia, ya kita kena COVID, ya kita diisolasi, sudah sesak napas kita, di oksigen tetap aja udah parah, maka ambil HP segera, telepon orang yang pernah kita zolimi, kita sakiti, maafkan saya, ini mungkin adalah waktu terakhir saya, detik-detik terakhir saya, tolong maafkan saya, minta maaf.
Kenapa? Karena hablum minallah beres, enggak otomatis kita beres. Kenapa? Kalau hablum minannasnya jelek, bermasalah kita. Maka minta maaf. Siapa saja, ke orang tua, ke guru, ke rekan kerja, ke tetangga, ke kakak, adik, atau siapapun yang pernah kita zolimi, pernah kita bermasalah, walaupun kita merasa benar, hati-hati ya, merasa benar itu sesuatu kesalahan juga. Walaupun menurut kita benar, tetap aja namanya ada pertengkaran, berarti semuanya merasa benar, maka hati-hati. Minta maaf sajalah, buang gengsi, buang emosi, dan jangan menimbang-nimbang siapa salah, saya kan benar, enggak boleh. Minta maaf aja, karena namanya bertengkar ya, dua-duanya merasa benar gitu. Maka buang gengsi, buang emosi, minta maaf. Bahaya kalau nggak minta maaf, karena di akhirat kita bisa bangkrut karena gugatan orang-orang yang pernah kita sakiti. Maka clearkan dulu hablum minannas dengan cara sebelum wafat minta maaf. Yang nomor ketiga, berwasiat. Ya, kita ternyata waduh udah rusak tubuh kita, atau sakit kronis yang kayaknya secara logis medis kita nggak lama lagi, atau ada dalam hal yang kayaknya kita kalau lalai sedikit bakal mati, maka segera nulis atau di WhatsApp atau di kertas atau apapun lah, yang penting bisa dibaca orang. Wasiat apa? Wasiat hutang. Saya punya hutang ke si A, si B, si C, tolong harta warisan saya nanti untuk bayar itu dulu karena nanti bermasalah. Wasiat anak belum pakai kerudung, wasiat anak belum sholat, itu wasiat kan. Gitu, jangan sampai kita mati padahal banyak tanggungan dan beban, juga tanggung jawab dan nanti tuntutan. Kenapa? Karena kita tidak berwasiat. Hati-hati. Jadi berwasiat dulu. Selanjutnya yang nomor keempat, berwakaf. Jangan mati dalam keadaan tanpa membawa bekal. Bagaimana kita berangkat ke tempat yang jauh tanpa bawa bekal? Tidak khawatirkah? Maka apalagi mati ya dengan melalui fase kubur, fase mahsyar, fase hisab, fase mizan, fase sirat dan lain-lain, masih jauh perjalanan. Maka kalau tidak membawa bekal gimana? Maka bekali dengan 3, 1 wakaf, kalau bisa ilmu bermanfaat, kalau bisa ada anak soleh yang mendoakan. Tapi yang sangat simpel yaitu wakaf. Ya, kalau mendidik anak kan lama. Ya, kalau mungkin mengamalkan ilmu bermanfaat juga lama, harus belajar dulu, harus ngajar dulu. Tapi ada yang simpel. Wasiatkan bahwa tanah jangan semuanya dibagi waris, tolong sebagian jadikan masjid, tolong sebagian jadikan pesantren, tolong sebagian tempelkan jadi keramik, jadi semen, jadi apapun, supaya saya mati di atas masjid itu ada orang yang ruku sujud, menghafal Quran, mengaji ilmu agama, maka mengalir pahala kita. Jadi jangan lupa sebelum wafat wakaf, supaya ada bekal untuk berpulang mengalirkan pahala terus menerus. Selanjutnya yang nomor kelima, minta dikondisikan bersih badan. Namanya orang sakit ya, kadangkala bau pesing, kadangkala bau keringat, kadangkala bau najis. Maka minta, kita ingin menghadap Allah dalam keadaan suci, bersih, dan menghadap kiblat kalau bisa. Nah, bersihkan Bapak, nah, tolong dilap Bapak. Ambil baju terbaik, baju warna putih yang suka Bapak pakai untuk tahajud, untuk duha. Dan siapkan kalau bisa kain ihram supaya nanti Bapak mati dibungkus oleh kain ihram. Ya, putih kan mirip kain kafan. Jadi minta kepada keluarga posisi kita dalam keadaan bersih supaya wafat dalam keadaan bersih. Ya, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertobat, juga menyukai orang yang membersihkan diri, orang yang bersih. Maka minta ke anak supaya bersiwak. Nabi sebelum wafat bersiwak dulu, ya, nyikat gigi dulu. Terus pakai baju terbaik yang siap menghadap Allah. Dalam bersih, jauh dari najis-najis. Maka minta ke istri, ke anak atau ke suami supaya tubuh kita sebelum wafat, sebelum syakarat dalam keadaan bersih, suci. Selanjutnya yang nomor ke-6, minta ditalkini. Raih tangan anak kita, nak. Tuntun Bapak, nak. Tuntun Bapak melepaskan nyawa dari dunia panah ini menuju akhirat dengan kalimat la ilaha illallah. Tuntun Bapak, nak, tuntun.
Akhirnya anak kita akan mentalkini kita la ilaha, kita akan mengikuti. Jadi minta ditalkini. Ya, jadi kalau masih bisa berkomunikasi, nah tolong talkini ya, Bapak ini sudah mulai antara sadar dan tidak sadar, tolong talkini. Minta ditalkini. Atau ke istri kita, mah talkini Bapak, mah talkini Bapak, mah. Bapak ingin keluar dari dunia fana ini adalah ucapan la ilaha illallah. Karena kan doanya gitu, Allahumma ja'al akhira kalamina fid dunya qaula la ilaha illallah. Ya Allah, jadikan akhir ucapan kami keluar dari dunia fana ini adalah ucapan la ilaha illallah. Jadi minta ditalkini, lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Talkini, tuntun orang yang akan meninggal di antara kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Dan yang terakhir, ikhlaskan hati kita untuk melepas nyawa kita. Lepaskan keterkaitan dengan dunia, lepaskan keterkaitan dengan keluarga, lepaskan keterkaitan dengan harta, lepaskan keterkaitan dengan popularitas, jabatan, dan lain sebagainya. Sekarang sudah selesai dunia, dan sekarang ya Allah, saya ikhlas asa darimu. Hidup sejenak di atas bumimu, dan sekarang akan dipanggil olehmu ya Allah. Ikhlas, ikhlas. Maka orang-orang yang nyawanya dicabut dan dia ikhlas, hatinya ikhlas, ikhlas, maka dia akan dipanggil oleh Allah dengan panggilan terindah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho. Ridho itu kan ikhlas. Dengan ridho dan diridhoi. Kalau kita ridho, nyawa kita dicabut, maka Allah akan meridhoi kita. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke golongan hamba-hambaku yang soleh. Dan masuklah ke surgaku. Itulah panggilan orang-orang yang berpulang menghadap Allah dengan hati yang ridho, yang ikhlas. Karena inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, asa dari Allah. Hidup sejenak di atas bumi Allah dan kembali dipanggil oleh Allah yang punyanya. Mudah-mudahan 7 persiapan ketika mendekatnya kematian bermanfaat. Dan saya berdoa mudah-mudahan saya dan sahabat-sahabat sekalian husnul khatimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.